warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, saya sendiri sebagai moderator Angelika Rubina Venda atau yang biasa dipanggil Angelika. Lalu ada dua partner saya dalam kelompok 9 ini, ada Aulia Zahara atau biasa dipanggil Aulia. Lalu ada Daniar Suanjari yang biasa dipanggil Dana. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori kepribadian menurut Harry Sullivan. Di sini mata kuliahnya yaitu Psikologi Kepribadian. Jadi yang pertama, General Description of Interpersonal by Harry Sullivan. Harry Stack Sullivan adalah orang Amerika pertama yang membangun teori kepribadian secara menyeluruh, di mana ia memandang kehidupan manusia sebagai sistem energi yang perhatian utamanya adalah bagaimana menghilangkan tegangan yang ditimbulkan oleh keinginan dan kecemasan. Lalu Sullivan itu menegaskan bahwa pengetahuan tentang kepribadian manusia hanya dapat diperoleh melalui pengamatan hubungan interpersonalnya, dan ia menekankan pentingnya tahap perkembangan manusia. Menurut Sullivan, manusia yang sehat itu terletak pada kemampuan seseorang untuk membangun keintiman dengan orang lain. Sebenarnya saya sendiri kurang jelas atau kurang paham mengenai Harry Sullivan yang maksudnya kemampuan seseorang untuk membangun keintiman dengan orang lain. Maksudnya dengan keintiman itu apa? Mungkin ada yang bisa jelaskan antara saudara Dana atau saudara Aulia? Oke, saya Aulia bisa bantu menjelaskan. Maksudnya tuh Sullivan percaya bahwa orang yang akan mencapai perkembangan yang sehat ketika mereka dapat mengalami keintiman dan nafsu terhadap orang lain. Maka dari itu, Sullivan mempunyai teori mengenai interpersonal atau kepribadian ini. Oh, jadi maksudnya yang tadi saudari Aulia jelaskan ya? Iya, betul. Oke, cukup mengerti. Saya lanjutkan ya materinya. Namun hubungan interpersonal yang intim pada tahap perkembangan di mana perkembangan manapun dapat mengalami kegagalan karena kecemasan. Hal ini dapat terjadi pada masa remaja, di mana pada masa ini seorang anak memiliki potensi untuk membina hubungan yang akrab dengan sebayanya tanpa disertai nafsu seksual. Lalu Sullivan memang menciptakan teori ini, namun dia tidak dapat menjiwai teori yang ia buat sepenuhnya akibat masa remajanya. Kenapa sih Sullivan tidak bisa menjiwai teori yang ia buat ini? Karena Sullivan itu mengidap atau mengalami penyakit skizofrenia. Sullivan itu memiliki hubungan yang tidak memuaskan dengan orang lain pada saat kanak-kanak misalnya. Jadi dia tuh udah mulai mengidapnya itu udah mulai merasakannya dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Jadi pada masa kanak-kanaknya itu ia merasa sendirian dan terasing secara fisik. Lalu pada masa dewasanya ia mengalami hubungan interpersonal yang ambivalen. Sangat ironis untuk kejadian itu, walaupun ia sendiri justru memiliki kesulitan dalam membina hubungan interpersonalnya, namun teori ini memiliki peran dalam memahami kepribadian manusia. Kenapa? Makanya Harry Sullivan tetap mempunyai teori tersebut. Lalu ada yang selanjutnya, Biography of Harry Stack Sullivan. Bisa dilanjutkan? Oke, jadi yang pertama Harry Stack Sullivan atau yang biasa dikenal dengan panggilan Sullivan, lahir di Norwich, New York pada 21 Februari 1892. Ia merupakan anak tunggal dari pasangan Timothy Sullivan dan Ella Stack Sullivan. Sebenarnya nih, Sullivan ini tuh bukanlah anak tunggal, tetapi Sullivan ini 3 bersaudara. Namun 2 saudaranya ini sudah meninggal dunia lebih dulu, tanpa tahu kejelasan yang pasti. Oh, berarti Harry Stack Sullivan itu, dia bisa dipanggil Sullivan ya? Iya, betul. Berarti Sullivan itu aslinya 3 bersaudara, cuman 2 saudaranya itu meninggal. Kalau boleh tahu meninggalnya karena apa ya? Meninggalnya ini kurang tahu signifikan. Jadi ya terteranya cuma meninggal saja, seperti itu. Oke. Makasih Aulia. Boleh dilanjut? Oke. Sullivan menerima gelar MD dari Chicago College of Medicine and Surgery pada tahun 1917 di Rumah Sakit Santa Elizabeth di Washington DC. Dia berada di bawah pengaruh psikiater karena ia mengidap penyakit skizofrenia. Lalu pada tahun 1911, Sullivan mendaftarkan diri ke Chicago College of Medicine and Survey dan menyelesaikan pendidikannya tahun 1915, tetapi ia baru mendapat gelarnya di tahun 1917.
Kenapa sih Sullivan ini baru mendapatkan gelarnya di tahun 1917? Karena ia sempat menunda dengan alasan belum bayar uang sekolah. Lalu di tahun 1921, Sullivan memulai perawatan. Maaf Aulia, agak motong, berarti Sullivan itu pada masa mudanya sebelum ia sukses, dia sempat kekurangan dana gitu ya, sampai dia nggak bisa melanjutkan sekolahnya 2 tahun ya, benar kan ya? Iya, betul sekali. Jadi dia tuh kekurangan ekonomi sehingga ya nggak bisa bayar uang sekolahnya. Berarti dia tuh baru ngelanjutin lagi sekitar 2 tahun ya? Iya, di tahun 1917. Boleh dilanjutin lagi, makasih. Oke. Saya lanjut lagi, di tahun 1921, Sullivan memulai perawatan psikoterapi pada pasien skizofrenia di bawah pengawasan William Alanson White di Santa Elizabeth Hospital, Washington DC. Lalu pada tahun 1930, Sullivan tinggal di New York, di mana tempat tinggal dekat dengan beberapa psikiater dan ilmuwan sosial. Kenapa sih Sullivan memutuskan untuk tinggal di New York? Karena Sullivan memutuskan tinggal di sana untuk mengembangkan teknik terapi. Lanjut. Oh, jadi itu alasannya ya? Iya. Oke. Saya lanjut ya. Januari 1949, Sullivan menghadiri pertemuan World Federation for Mental Health di Amsterdam. Pada tanggal 14 Januari 1949, saat ia sedang dalam perjalanan pulang, Sullivan tutup usia di umur 56 tahun karena pendarahan di otak. Saat itu ia berada di kamar hotel Paris seorang diri. Lalu, Sullivan tidak pernah menikah karena memiliki sifat ambivalen. Dan alasan mengapa Sullivan tidak pernah menikah itu karena dia mempunyai ambivalen, yang dimana Sullivan ini merasakan mencintai dan membenci sekaligus terhadap orang yang sama. Dan dia juga merasa tidak nyaman dengan seksualitasnya. Berarti sifat ambivalen itu tuh yang kayak misalnya menyebabkan dia nggak mau menikah ya? Berarti kayak itu hal kuatnya. Jadi kan tadi kan dijelasin ya sama Dana, dia itu kan mencintai sama membenci sama orang yang sama. Makanya itu yang menjadi penyebab dia tidak mau menikah ya? Iya, betul. Jadi lanjut. Personality structure. A. Dinamis. Dinamis adalah pola khas tingkah laku transformasi energi, baik terbuka maupun tersembunyi, yang menetap dan berulang terjadi yang menjadi ciri khusus seseorang. Yang B. Personifikasi. Personifikasi adalah suatu gambaran mengenai diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau kecemasan. C. System self. System self adalah pola tingkah laku yang konsisten yang mempertahankan keamanan interpersonal dengan menghindari atau mengecilkan kecemasan. Beberapa macam sistem keamanan yang dipakai sejak bayi, antara lain yang pertama, disosiasi, adalah mekanisme menolak impuls di mana keinginan dan kebutuhan muncul ke dalam kesadaran. Disosiasi tidak hilang namun ditekan ke dalam ketidaksadaran dan mempengaruhi perilaku serta kepribadian dari Izin bertanya, maksudnya kan tadi di disosiasi itu maksudnya namun ditekan ke dalam ketidaksadaran dan mempengaruhi tingkah laku serta kepribadian dari sana. Maksudnya dari kepribadian dari sananya itu apa ya? Ada yang bisa jelasin? Oke, saya bisa jelasin. Jadi kepribadian dari sana itu maksudnya dari diri kita sendiri. Seperti itu. Berarti dari sana itu tuh dari diri kita sendiri ya? Iya, betul. Iya, betul. Boleh dilanjutin lagi? Yang kedua, inatensi adalah memilih mana pengalaman yang akan diperhatikan dan yang tidak perlu diperhatikan. Saya ingin menjelaskan atau menambahkan tentang inatensi. Jadi kan inatensi itu adalah memilih mana pengalaman yang akan diperhatikan dan yang tidak perlu diperhatikan. Nah, maksud dari pengalaman yang akan diperhatikan dan yang tidak perlu diperhatikan yaitu tuh seperti misalnya terhadap pengalaman yang mengancam personifikasi diri seseorang. Jadi orang itu dapat berpura-pura tidak merasakannya. Jadi itu tuh yang
maksud dari arti inattensi itu sendiri. Terus yang ketiga dari sistem self system, yang ketiga ada apati dan pertahanan dengan tidur atau somnolent detachment. Mirip dengan inattensi. Jadi hal ini tuh mirip dengan inattensi yang di poin kedua. Jadi contohnya bisa kita ambil pada bayi. Pada sifat apatis, bayi tidak memilih tujuan mana yang harus ia perhatikan. Semuanya itu diserahkan pada pihak luar, misalnya pas saat bayi tidur. Pastinya bayi memiliki pertahanan tidur. Pada pertahanan tidurnya, bayi tidak perlu memperhatikan stimulasi dari manapun. Seperti itu. Berarti kalau diserahkan pada pihak luar itu karena dia belum mengerti dunianya seperti apa ya, karena dia masih belum mengerti ya, seperti itu ya? Iya, benar. Terus habis itu kan dia juga memiliki pertahanan pada tidurnya itu dari si bayinya ini. Oh, oke. Bisa dilanjut? Lalu di slide ketujuh, yang keempat, proses kognitif atau sering dikenal cognitive process. Menurut Sullivan, proses atau pengalaman kognitif dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, protota atau prototaksis adalah rangkaian pengalaman yang terpisah-pisah yang dialami pada bayi, di mana arus kesadaran mengalir ke dalam jiwa tanpa pengertian sebelum dan sesudah. Lalu yang kedua ada parata atau parataisparataxis. Sekitar awal tahun kedua, bayi mulai mengenali persamaan dan perbedaan peristiwa, disebut pengalaman parataxis atau asosiasi. Sebenarnya di sini saya agak bingung maksud dari asosiasi itu sendiri apa, karena dia ada dalam poin kedua di parataxis. Mungkin Aulia atau Dana ada yang bisa bantu menjelaskan? Oke, aku bisa bantu ya. Jadi, apa sih yang dimaksud asosiasi itu? Asosiasi yang dimaksud itu tuh bayi sudah belajar caranya untuk berinteraksi dengan orang lain, seperti itu. Berarti maksud dari asosiasi ini tuh jadi bayi itu sudah belajar cara berinteraksi dengan orang di sekitarnya ya? Iya, betul sekali. Oh, berarti yang aku dapat simpulin bayi itu sebenarnya udah bisa berinteraksi dari dia sebelum bisa berbicara. Betul, Iya, jadi kayak misal dia bergerak kan berarti dia kayak tertawa, seperti iya itu. benar juga. Boleh dilanjutin? Boleh dilanjutin? Yang ketiga, sintaksis atau sintaksis adalah berpikir logis dan realistis, khususnya mereka mulai mengerti bahasa kata dan bilangan. Normalnya sintaksis mulai mendominasi sejak usia 4-10 tahun. 3 model pengalaman kognitif itu terjadi sepanjang hayat. Jadi protaksis, parataksis, dan sintaksis itu 3 model dari pengalaman kognitif. Jadi 3 hal ini itu dibawa sampai sepanjang akhir hayat diri kita ya manusia. Jadi semua manusia pasti akan mengalami 3 hal itu sampai sepanjang hayat hidupnya. Lalu di sini ada quotes atau kata-kata dari Harry Stack-Sullivan. Jadi ini bisa dibacakan sama dijelaskan oleh partner kita, Aulia Zara. Bisa bantu untuk menjelaskan? Oke, jadi ini ada kutipan dari Harry Stack-Sullivan-nya langsung. Bisa saya bacakan ya. When the satisfaction or the security of another person becomes as significant to one as one's own satisfaction or security, then the state of love exists. Under no other circumstance is a state of love present, regardless of the popular usage of the term. Yang artinya ketika kepuasan atau keamanan orang lain menjadi sama pentingnya dengan kepuasan atau keamanan seseorang, maka keadaan cinta itu ada. Then the state of love exists itu berarti ya cinta itu ada gitu. Ketika kepuasan atau keamanan orang lain itu menjadi sama pentingnya dengan kepuasan atau keamanan seseorang. Seperti itu. Berarti ini tuh emang quotes dari Harry Stack-Sullivan-nya itu sendiri ya? Betul sekali. Jadi ini dikutip langsung sama Harry Stack-Sullivan. Oke.
Jadi kesimpulannya untuk teori Sullivan ini tuh, jadi menurut Sullivan ini kan jadi dia mempunyai teori tentang interpersonal. Jadi teori ini tuh menekankan pentingnya setiap tahap perkembangan manusia, mulai dari masa bayi, kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Perkembangan manusia yang sehat ditentukan dari kemampuan manusia untuk memiliki hubungan intim dengan orang-orang lain. Jadi begitu kesimpulannya. Bisa dilanjutkan oleh Aulia untuk penutupnya. Oke, jadi ini sumber-sumber yang bisa kami berikan. Kami nggak bisa ngasih dari buku ya, karena kita nggak dapat dari buku, jadi sumber-sumber dari internet yang bisa kami berikan. Tapi insya Allah sumber-sumber ini bisa valid dan bermanfaat. Iya, jadi mohon maaf semuanya. Jadi kita sebenarnya udah beli bukunya, tapi ternyata Nggak ada. materi yang kita dapat itu nggak ada di bukunya. Iya, betul sekali. Maaf ya. Oke. Sekian dari kelompok 9. Mohon maaf jika banyak kekurangannya, pasti banyak kekurangannya. Saya Iya, Angelina pamit. Makasih semuanya. Makasih Oke. semuanya. Semoga materi yang kita berikan itu bisa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.